Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Budiani Pradita dari Prodi Komputerisasi Akuntansi D3. Di sini saya akan menjelaskan di FD Sistem Informasi Tabungan BPRKS. Di sini ada diagram konteks, diagram konsep, diagram konteks memiliki satu informasi, satu proses. Di sini ada sistem informasi tabungan di BR merupakan proses diagram konteks. Lalu di sini ada 5 terminator, yaitu ada nasabah, customer service, teller, back office, dan kepala cabang. Pertama, customer service akan menginputkan informasi produk bank. Lalu nasabah akan menerima informasi bank tersebut dari sistem. Jika nasabah tertarik, dia akan memberikan setoran awal dan dokumen pendukung ke dalam sistem. Lalu customer service akan menerima data nasabah dan menginputkan kembali data nasabah ke dalam sistem. Setoran awal akan diberikan kepada teller dan teller akan mencetak tabungan yang akan memberikan kepada nasabah, dan nasabah akan menerima buku tabungan. Data transaksi akan diminta oleh back office dan akan diinputkan kembali ke dalam sistem. Dan kepala cabang akan menerima laporan dan membuat kebijakan baru akan kepuasan customer terpenuhi. Yang kedua ada diagram zero, diagram level 0. Diagram zero sendiri memiliki 5 terminator. Terminator akan sama persis dengan diagram konteks sebelumnya dan memiliki proses dan data storage yang berbeda karena sesuai kebutuhan. Di sini ada diagram zero, customer service akan menerima data nasabah dan menginput kembali ke dalam proses membuka rekening baru dan menginputkan informasi produk bank dan membuka rekening baru, dan produksi bank akan diberikan kepada nasabah dan nasabah akan menerima informasi nasabah tersebut. Dan informasi bank akan diberikan kepada nasabah dan nasabah akan menerima informasi bank tersebut. Jika nasabah tertarik, akan memberikan dokumen pendukung dan setoran awal. Dan proses membuka rekening baru akan menyimpan data nasabah ke dalam storage yang bernama nasabah baru. Dari nasabah yang akan memberi pendukung dan setoran awal akan dimasukkan ke dalam proses penyetoran awal, dan setoran awal tersebut akan diberikan ke dalam teller. Dari teller akan mencetak buku tabungan ke dalam penyetoran awal, lalu buku tabungan tersebut akan diberikan kepada nasabah dan nasabah akan menerima tabungan tersebut. Lalu data transaksi penyetoran awal akan diberikan back office, dan back office akan menginputkan ke dalam proses verifikasi dan posting data transaksi. Di proses 3 diverifikasi posting dan data transaksi itu sendiri akan menyimpan data nasabah dan data transaksi ke data storage
laporan harian dan data laporan tersendiri, dan data storage akan disimpan sendiri di laporan per jenis transaksi. Data laporan per jenis transaksi. Terus dari proses 3, verifikasi dan proses data transaksi akan memberikan laporan kepada kepala cabang, dan lalu dari proses 4 melakukan analisis transaksi akan memberikan keputusan baru ke kepala cabang. Dan yang ketiga ada diagram detail level 1 proses 1. Lanjutan dari diagram 0. Di sini terminator sama dengan diagram sebelumnya. Dari proses data storage, dari proses akan berbeda karena sesuai kebutuhan, dan data storage itu seperti terminator itu sama dengan diagram sebelumnya. Ini detail level 1 proses 1 dari nasabah. Jika dia tertarik membuka rekening baru, akan memberikan dokumen-dokumen pendukung dan akan diproses dengan proses pemeriksaan rekening nasabah di cabang lain. Dan dari proses ini akan memberikan data nasabah ke customer service, dan customer service akan menginput data nasabah, saat proses 2 menginput nasabah. Dari proses tersebut akan menyimpan yang tadi ke dalam storage laporan nasabah baru. Dan selanjutnya di sini ada diagram detail level 1 proses 2. Di sini lalu selanjutnya ada diagram detail level 1 level 2. Di sini sama seperti tadi, terminator dan data storage akan sama dengan diagram sebelumnya dari diagram 0, dan proses itu akan bertambah sesuai kebutuhan. Di sini diagram detail level 1 proses 2 dan akan bertambah sesuai kebutuhan. Di sini ada diagram detail level 1 proses 2 dari nasabah. Jika dia tertarik membuka rekening baru, akan memberikan setoran awal, dan dari proses setoran awal akan pemeriksaan setoran awal, dan dia akan memberikan ke teller, dan teller akan menginput setoran awal tersebut ke dalam menginput setoran awal. Dari proses setoran awal ini akan mengeluarkan data transaksi, atau dari proses setoran awal akan diproses lagi. Data transaksi tersebut akan memvalidasi transaksi. Dari proses memvalidasi transaksi, data transaksi akan memberikan ke back office, dan data transaksi tersebut akan diproses kembali ke dalam proses pencatat transaksi ke buku tabungan, dan dari proses pencatatan transaksi ke buku tabungan akan mencetak buku tabungan dan akan memberikan ke nasabah, dan nasabah akan menerima buku tabungan tersebut. Dari transaksi diberikan di back office akan diberikan ke data transaksi selanjutnya. Ini.
di sini diagram detail level 1 level proses 3 dari proses yang 2 tadi, yang dari back office akan diproses kembali di proses memverifikasi data transaksi, verifikasi data transaksi, dan akan diproses lagi ke versi data transaksi. Dari proses memverifikasi transaksi akan diproses lagi di proses memposting data transaksi. Dari proses memposting data transaksi akan disimpan ke dalam storage laporan harian, dan data nasabah data transaksi akan disimpan di data storage berjudul laporan per jenis transaksi. Dan lalu dari proses transaksi itu sendiri itu mengeluarkan laporan yang akan diberikan kepada kepala cabang. Lalu selanjutnya dilanjutkan di diagram detail level 1 proses 4. Dari diagram detail sebelumnya, laporan ini diberikan kepada kepala cabang. Lalu kepala cabang akan menginput data transaksi ke dalam proses dan menentukan jenis-jenis transaksi. Dan dari proses ini, data transaksi akan menginputkan kembali atau diproses kembali. Selanjutnya akan memprediksi jumlah dana transaksi, dan ini akan diproses kembali ke dalam proses menentukan kebijakan selanjutnya. Tren transaksi prediksi jumlah dana akan diproses kembali menentukan kebijakan selanjutnya, dan proses ini akan menghasilkan kebijakan baru yang akan dilakukan oleh kepala cabang agar customer terpenuhi. Jadi intinya, diagram konteks hanya memiliki satu proses. Terminatornya boleh banyak sesuai kebutuhan. Diagram zero, dia memiliki banyak proses sesuai kebutuhan, tapi terminator harus sama dengan diagram konteks. Dan diagram zero memiliki data storage yang sesuai kebutuhan, lalu diagram zero akan mengembalikan kembali dan detail kembali di diagram detail level 1 proses 1, dan data storage dan data terminator harus sama dengan diagram sebelumnya, dan prosesnya akan bertambah itu sesuai kebutuhan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.